10 menit kemudian, daftar lengkap 870 orang terdaftar. Setelah Tama membaca daftar itu, dia berkata kepada Andre, mulai sekarang, hubungi anggota grup yang tidak ada dalam daftar, dan beritahu mereka untuk datang ke dermaga sesegera mungkin. Jika ada orang yang tidak bisa dihubungi untuk sementara, tandai namanya. Andre tidak berani berkata lebih banyak dan di bawah pengawasan para prajurit Cataclysmic Front. Dia mengambil sekelompok pemimpin dan mulai menelepon dan mengirim pesan kepada para anggota, mendesak mereka untuk datang ke dermaga sesegera mungkin. Pada saat ini, Tama menelepon Yoshua dan menginstruksikan, Yoshua, kirim beberapa pasukan untuk mencari tahu orang-orang yang tidak bisa dihubungi ini, dan bawa mereka semua kepadaku sebelum fajar. Yoshua segera berkata dengan hormat, oke, Tuan Renza, bawahan Anda akan melakukannya sekarang. Sebelumnya, Tama memberi Yoshua 3 tugas. Tugas pertama adalah melindungi keselamatan Fanny, dan pada saat yang sama menangkap semua orang yang berniat menyakitinya. Yoshua telah menyelesaikan tugas ini secara pribadi. Tugas kedua adalah bersiap-siap di kapal barang untuk mengendalikan Andre, Levon, dan bawahannya. Tugas ini masih diemban oleh Yoshua sendiri bersama para prajurit dari Front Cataclysmic dan selesai. Adapun tugas ketiga adalah mengatur semua anggota organisasi ini pada tempatnya. 800 orang plus ini semuanya harus hadir, dan tidak satu pun dari mereka harus hilang. Setelah orang-orang berkumpul, kapal barang akan langsung berangkat dan membawa orang-orang menuju Suriah. Yoshua segera meminta bawahannya untuk memimpin setengah dari staf dan mengawal sekelompok anggota geng untuk mencari anggota yang tidak bisa dihubungi satu persatu sesuai daftar. Setelah memberi perintah, Yoshua berkata kepada Tama lagi, Pak Renza, anggota geng ini menculik total 5 gadis kali ini, 2 dari mereka ditemukan di dalam mobil, dan 3 ditemukan di dermaga. Ditemukan di kapal barang kecil, apa yang harus dilakukan dengan kelima gadis itu? Tama bertanya, bagaimana keadaan kelima gadis itu sekarang? Sedang koma, Yoshua menjelaskan, kami menangkap beberapa tokoh kunci dan menyiksa mereka. Setelah beberapa saat, menurut penjelasan mereka, gadis-gadis ini telah disuntik dengan sejumlah besar obat bius dan obat penenang, dan tidak akan bangun sebelum tengah hari besok. Tama bertanya lagi, bagaimana dengan rencana awal mereka? Yoshua berkata dengan tergesa-gesa, rencana awal mereka adalah menangkap Nona Fanny, dan kemudian mengirim 6 gadis ini ke laut lepas bersama-sama, dan atasan mereka akan pergi ke laut lepas untuk menjemput gadis-gadis ini. Tama bertanya lagi, atasan mereka siapa dia? Yoshua menjelaskan, mereka tidak tahu siapa atasannya, dan identitas atasan itu sepenuhnya dirahasiakan bagi mereka. Mereka hanya mengirim orang ke atasan, dan atasan akan membawa mereka ke orang lain. Negara akan mengambil tindakan, dan kemudian orang-orang di atas akan membayar mereka jumlah penjualan yang dibagi, dan pembayaran majelis tinggi juga menggunakan cryptocurrency, dan tidak ada petunjuk identitas sama sekali. Tama berkata dengan dingin, sepertinya ini adalah sistem yang sangat terstruktur. Organisasi yang kompleks dan berskala sangat besar. Ya, Yoshua mengangguk dan berkata, dikatakan bahwa ini adalah rantai industri abu-abu yang sangat besar di bagian dunia ini. Tama sedikit mengernyit dan berkata lagi, hanya satu geng yang mengikat 5 atau 6 gadis. Jika beberapa geng bekerja sama dan setiap geng menyediakan 5 atau 6 gadis, lalu ada 2 atau 3 gadis. Begitu banyak orang menghilang pada satu waktu, apakah mereka terlalu mencolok? Apakah mereka tidak takut dengan penyelidikan polisi Vancouver? Yoshua mengangguk dan berkata dengan serius, saya pikir itu agak aneh pada awalnya, tetapi setelah interogasi, saya menemukan bahwa mereka memiliki hubungan yang rumit dengan polisi, dan sebagian besar kelompok sasaran adalah imigran gelap. Selain itu, mereka juga mengancam keluarga korban dan memaksa mereka untuk tidak berani angkat bicara. Oleh karena itu,
data kertas tentang orang hilang di Vancouver masih relatif rendah. Itu normal. Setelah mengatakan ini, Yoshua menambahkan, saya mendengar bahwa penangan mereka di atas tampaknya memiliki latar belakang yang lebih besar, dan gadis-gadis seperti Nona Fanny, yang menurut mereka sangat berkualitas, biasanya menimbulkan rasa ingin tahu. Ada banyak orang kaya di dunia, termasuk beberapa kekayaan tersembunyi dan selebritas, dan air di belakang mereka sangat dalam. Tama bertanya, sudahkah Anda tahu bagaimana mereka melakukan transaksi? Sudah menemukan itu, kata Yoshua. Mereka biasanya mengirimkan informasi gadis itu untuk diperjualbelikan terlebih dahulu, dan pihak lain akan mengatur waktu perdagangan. Dalam beberapa jam sebelum perdagangan, mereka akan mengirimi mereka koordinat lokasi perdagangan tertentu, sehingga mereka akan berlayar ke tempat yang ditentukan untuk menindaklanjuti dengan mereka di mana mereka terhubung. Tama bertanya dengan dingin, lalu jam berapa mereka dijadwalkan pergi ke laut malam ini? Yoshua berkata, jam 3 pagi. Tama melihat jam, sudah sekitar pukul 2 pagi. Jadi dia mengertakkan gigi dan bergumam, karena masalah ini telah diurus sejauh ini. Aku akan mengurus semua yang aku bisa. Setelah itu, dia berkata kepada Yoshua, Yoshua, serahkan tempat ini kepada orang lain, biarkan mereka mengumpulkan banyak orang dalam daftar besar untukku sebelum fajar. Kamu bisa memanggil beberapa pria yang cakap, dan kemudian membawa anggota geng yang kamu tangkap. Kami akan pergi ke laut untuk bertemu dengan atasan mereka. Yoshua berkata tanpa ragu-ragu, baik, Tuan Renza, saya akan mengaturnya. 10 menit kemudian, Tama menaiki kapal barang yang dikendalikan oleh anak buah Yoshua. Kapal ini sebenarnya bukan milik geng, tapi untuk sementara disewakan. Tama meminta Yoshua untuk membawa 10 anak buahnya yang paling cakap, dan mengikat lebih dari 10 anggota dari geng yang secara khusus bertanggung jawab atas garis ini, dan kemudian meluncurkan kapal barang untuk meninggalkan dermaga dan berlayar ke laut yang gelap. Setelah berlayar lebih dari 2 jam, menurut keterangan anggota komplotan tersebut, pengangkut barang telah mendekati titik pengiriman yang telah dipesan sebelumnya. Titik serah terima ini adalah koordinat GPS yang dikirim oleh bos mereka sebelumnya 4 jam yang lalu. Setelah kapal barang tiba di lokasi koordinat ini, seluruh laut menjadi gelap gulita, dan tidak ada kapal yang terlihat sama sekali. Tama menanyai anggota geng yang bertanggung jawab atas pelayaran kapal, di mana bos yang berurusan denganmu? Pihak lain menggelengkan kepalanya dan berkata, saya tidak tahu banyak tentang ini. Kita semua tiba di tempat yang ditentukan pada waktu yang ditentukan. Kemudian tunggu sampai mereka muncul. Tama melihat sekeliling, dan tidak ada tanda-tanda kapal kecuali kapalnya sendiri di laut yang radiusnya lebih dari 10 km. Setelah menunggu selama 20 menit, sebuah kapal akhirnya datang perlahan dari kejauhan. Dari kejauhan, tampak seperti titik cahaya yang melayang perlahan di permukaan laut. Melihat ini, pelaut itu buru-buru berkata, mereka ada di sini. Tama menatap titik cahaya di kejauhan, dan berkata kepada Yoshua, yang ada di sampingnya, Yoshua, ketika pihak lain mendekat, kamu dapat memimpin seseorang untuk bergegas dengan cepat. Naiklah, bunuh semua yang melawan terlebih dahulu, dan sisakan beberapa lidah untuk mengajukan pertanyaan. Yoshua mengangguk dan berkata, Tuan Renza, yakinlah, bawahanmu pasti akan menyelesaikan tugas ini. Tama tahu betul bahwa di balik industri abu-abu semacam ini, pasti ada akar yang rumit. Seluruh rantai, dari atas ke bawah, diperkirakan tersebar di seluruh wilayah. Karena itu, dia juga tahu bahwa dia tidak dapat menghancurkan rantai industri ini sepenuhnya. Sekian dulu ya video kali ini, kita lanjutkan lagi videonya di lain waktu. Oh iya, bagaimana menurut kalian? Semoga bisa sedikit menghibur kalian semua.
Untuk teman-teman yang baru nonton, jangan lupa subscribe ya, hehehe. Dan kalau teman-teman ada yang ingin gabung langganan, bisa langsung gabung saja untuk dapat fitur yang menarik dan sedikit membantu Mimin. Terima kasih banyak sudah menonton, sampai jumpa lagi, bye.